Anda kembali bersama kami di Newsline dan Valen. Kita sekarang akan membahas soal salah satu yang menjadi trending topik yang mendekati tanggal 15 Januari besok adalah ini nih, Indonesia versus Irak dalam kualifikasi ini Piala Asia 2023 ya. Oke, jadi kita lagi di dalam euforia Piala Asia ya Jason ya di Qatar. Ini kalau kita lihat opening seremoni Piala Asia 2023 kemarin sempat lihat gak? Aku sih belum nonton, tapi katanya megah banget ya katanya. Meriah banget Jason. Yes. Itu benar-benar diselenggarakan luar biasa, fantastis. Tahu nggak sih kalau kita lihat di gambarnya, benar-benar kerlap-kerlip. Terus habis itu Qatar juga jadi tuan rumahnya kan. Dan Qatar ini menjadi salah satu negara yang ternyata banyak yang mudah untuk datang ke sana untuk menyaksikan bagaimana gelaran Piala Asia tahun ini gitu ceritanya. Ini kalau dilihat di sosmed, memang aku nggak nonton langsung, tapi nontonnya di sosmed. Memang kalau kita lihat stadionnya saja megah, lampu-lampunya memang begitu terang ya. Dan kemudian opening seremoninya ini secara spesifik digelar di Stadion Lusail Qatar pada Jumat malam. Nah, ada 24 negara termasuk Indonesia yang tentunya siap bertanding dalam ajang ini. Ada lagi Jason, kalau tadi kan di Stadion Lusail. Ternyata juga ada Stadion Ahmad bin Ali nanti akan jadi tempat untuk gelaran Piala Asia 2023 ini. Kalau kita lihat juga bagaimana bentuk stadion itu pasti kita tercengang. Kenapa gitu ya? tercengang Karena ya? tuh bagus banget. Strukturnya itu dibikin di sana mirip seperti bukit pasir gitu Jason. Dan ini yang menjadi salah satu ikon pada saat Piala Asia diselenggarakan di Qatar tahun ini. Oke. Ini serba-serbinya dulu ya. Jadi memang ketika kita membahas Piala Asia 2023 yang diingat juga bentuk stadionnya yang bahkan sangat mencirikan Timur Tengah begitu ya Valen ya. Nah, ini kalau kita membahas juga secara keseluruhan, Piala Asia ini digelar mulai dari tanggal 12 Januari kemarin hingga 10 Februari ya di Doha, Al Rayyan, Al Khor dan juga Al Wakrah. Nah, ini merupakan Piala Asia ketiga kali yang digelar di Qatar. Sebelumnya yang kedua dan yang pertama itu di tahun 1988 dan juga di tahun 2011. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong ya Jason ya, nanti sore ini kalau nggak salah ya jam 18.30 loh waktu Indonesia Barat, kalau seandainya kita tidak mau terskip lagi mau nonton, itu nanti sore ada Australia versus India Jason. Oke, jadi ya, jangan sampai ya. skip ya. Kira-kira kamu pegang Australia apa pegang India? Nah, Aku opsi deh. Sekarang gini ya, kalau misal kita lihat di rankingnya nih pemirsa, teman-teman di media sosial di TikTok, di Instagram, kalau kita lihat di ranking dibikin sama FIFA tanggal 21 Desember 2023, The Scorus itu menempati peringkat 25 kalau Australia. Tapi kalau India ini sebenarnya masih jauh Jason, rankingnya 102. Tapi jangan salah, kalau kita lihat di laga-laga sebelumnya ada loh ternyata yang karena merasa ini masih jauh lah saingannya, tapi ternyata menang juga tuh karena under pressure. Ya udah kalau gitu aku India. Makanya jangan anggap remeh begitu ya, tim-timnya mungkin dianggap underdog tapi ternyata tiba-tiba nanti bisa memberikan surprise. Termasuk juga mungkin Indonesia secara peringkat kan memang di bawahnya Irak ya. Tapi kita nggak tahu nih. Tanggal 15 ya? Yes, tanggal 15. Tapi mungkin aja tim Indonesia nanti bisa mengecoh strategi permainan. Nah, timnas Indonesia ini memang sudah mempersiapkan diri sudah sebaik mungkin dan tergabung dalam grup bersama ada 3, ada Jepang, Irak dan juga Vietnam. Nah, skuad Garuda ini 4 kali ke Piala Asia, Valen dan juga para pemirsa, dan terakhir pada tahun 2007 silam. Oke, kalau bisa kita lihat ini nama-namanya juga boleh kita lihat lagi, ada nama-nama daftar pemain timnas Indonesia nanti yang akan berlaga tanggal 15 Januari. Pasti netizen, warganet ini pasti udah pada familiar dengan nama-nama ini. Ada yang dari Persib Bandung, dari PSIS Semarang, dari Persija Jakarta. Ini semuanya mewakili atau membawa nama baik Indonesia, jadi kita harus dukung bersama-sama gitu ya Jason. Pastinya, apalagi ini melawan Irak ya. Walaupun memang Indonesia sekali lagi karena peringkatnya ada di bawahnya Irak, tapi ternyata back dari Irak sendiri tidak mau menganggap remeh timnas Indonesia yang akan melawan atau akan kontra dengan Irak di tanggal 15 nanti. Ini Merchas Doski, back Irak ini mengantisipasi bahwa Indonesia atau timnas Garuda ini bisa aja mengalami kebangkitan. Jadi dia nggak mau lengah walaupun di pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia itu sebenarnya Indonesia kalah telak 5-1 lawan Irak. Gitu. Ini ada nih yang komen ya Jason ya, namanya Dilan Dagalau, dia bilang apa tuh? Waduh, saking semangatnya sampai jatuhkan, semoga ya. Yes, kita katanya bisa begini menaklukkan. Nih, ini adalah laga yang berat
Setuju nggak ini laga yang berat, Jason? Laga yang berat ya. Ya mungkin bisa jadi ya, karena kita lihat kayaknya Sintayong ini sebagai pelatih sudah benar-benar sangat mempersiapkan timnasnya atau skuad Garudanya untuk bisa bertanding. Walaupun memang sekali lagi track record dari Irak ini beberapa kali bertanding dengan Indonesia, kalau nggak salah itu ada 12 kali ya kita ketemu. Indonesia tuh hanya baru menang 2 kali sebenarnya lawan Irak. Tapi yang mungkin untuk tahun ini persiapannya semoga bisa lebih matang, juga bisa nanti menaklukkan atau mengecoh tim Irak. Baik. Jason, kita coba throwback ya. Waktu Piala Dunia 2022, ternyata Arab Saudi itu bisa mengalahkan Argentina di laga pertama. Kemudian Prancis juga pernah kalah mengatasi besarnya beban laga pada saat melawan Senegal. Itu di Piala Dunia 2002. Jadi siapapun lawannya, seberapa kuat nanti timnya kata orang ataupun track recordnya selama ini. Jadi jangan khawatir, Indonesia pasti punya peluang yang besar untuk menang nanti hari Senin. Tapi catatannya tentu semua masyarakat harus mendukung Indonesia ya di Piala Asia tahun ini. Iya betul, dan yang terpenting adalah bagaimana dengan kesiapan dari mereka yang nanti akan terjun ke lapangan hijau. Tidak hanya persiapan fisiknya yang harus diperhatikan, tapi kemudian mentalitas mereka. Walaupun secara peringkat tertinggal, dari rekor memang mereka juga lebih banyak kalahnya dibandingkan Irak. Semoga itu tidak mendegradasi semangat dan optimisme teman-teman timnas untuk bisa melawan Irak nanti. Nah, ini kalau kita lihat informasi berikutnya, skuad final timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023 yang berisikan 26 pemain disebut bernilai ratusan miliar rupiah ini, Valen. Sementara itu Jason, 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Ini menjadi skenario yang disiapkan Sintayong demi meloloskan tim Garuda ke 16 besar. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan mereka di ajang Piala Asia 2023 awal pekan depan. Menghadapi turnamen 4 tahunan tersebut, pelatih Sintayong memboyong 26 pemain. Menurut data dari Transfermarkt, skuad final tim Merah Putih itu memiliki nilai yang menyentuh angka 8,58 juta euro atau 142,9 miliar rupiah. Sandy Walsh menjadi pemain termahal di tim Garuda dengan nilai transfer 1,5 juta euro atau 25,6 miliar rupiah. Sementara itu Rizky Ridho menjadi pemain paling mahal di antara pemain non-naturalisasi dengan harga pasar mencapai 400.000 euro atau 6,8 miliar rupiah. Sementara itu Sintayong sendiri menargetkan anak asuhnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, yakni dengan meraih 1 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Dengan skenario demikian, skuad Garuda akan mendapatkan 4 poin dan berpeluang menjadi 1 dari 4 tim posisi ketiga terbaik untuk melaju ke 16 besar. Pada Piala Asia 2023 yang berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga 10 Februari mendatang, Timnas Indonesia bergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Vietnam dianggap menjadi lawan yang paling masuk akal untuk dikalahkan. Hasil imbang diharapkan bisa diraih saat bertemu Irak, sedangkan Jepang dinilai berada di level yang berbeda. Pemirsa, saya ajak Anda kita lihat apa saja komen dari warganet. Yang pertama kita buka dulu dari Facebook. Ini ada dari akun Irfan. Piala Asia rasa Piala Dunia. Cukup bangga dengan lolosnya timnas kita di ajang Piala Asia walaupun mustahil untuk menjuarainya. Jangan pesimis dulu dong. Kita harus optimis dulu ya. ya. Kita bisa menang. Bisa lah, bisa 16 ya. besar oke lah ya. Masih ada persiapan beberapa hari sampai tanggal 15 kok. Nah, berikutnya ada Pak Hen sekian. Kita doakan semoga timnas Indonesia sukses di Piala Asia Qatar. Amin. Ada lagi dari Agus, tetap semangat dan fokus timnas Garuda dan berjuang untuk yang terbaik. Pasti. Dan kita ada @ira sekian, keren. Timnas Indonesia maju selangkah dan semoga bisa lebih maju juga berjaya. Harus kalau itu. Lagi satu lagi dari Ebit, ini bilang tolong jangan dihujat kalau Garuda nggak menang, mereka sudah berusaha. Betul. Iya sih, itu kebiasaan ya Jason ya. Kalau seandainya ada yang udah kalah, nanti jangan dihujat. Gak apa-apa, tetap memberikan semangat. Iya, kan kalau kata lagunya Via Valen, junjung tinggi sportivitas ya kan. Iya, mau menang kalah yang penting sudah memberikan yang terbaik. Betul. Nah, selain ada komentar-komentar dari netizen ya, kita juga akan memblast. Nah, ini nih hasil perolehan polling dari akun X Metro TV. Peluang Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. 1. Optimis masih bisa, Emily berapa? 32%. Ya. Kayaknya nggak yakin deh.
Itu 37%. Oh, banyak ya, berlebihan Kita harus optimis, kenapa kita jadi pesimis gini? Ayo. Netizen kita harus semangat ya. Kemudian yang penting udah usaha. Ada 31%. Oh ya oke lah. Tapi ini mungkin belum selesai kali ya pollingnya ya. Jadi kok banyak yang pesimis, tapi it's okay. Oke, nggak apa-apa. Nanti pokoknya kita lihat ya bagaimana teman-teman timnas Garuda bisa memberikan yang terbaik. Semoga memberikan hasil yang terbaik untuk memenuhi ekspektasi kita dan akan nanti lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kalau begitu pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan rekomendasi film untuk menemani akhir pekan. Jadi tetaplah bersama kami. Film apa ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.